buat Bapak Kepala, Pak Pendeta, Bapak Kepala Kota, Aksi, nanti ada Bu Wali Kota dan sebagainya, dan teman-teman semua yang ada di sini, termasuk juga yang di depan dua orang, terus di gambar di depan ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, kesempatan waktu bagi saya untuk saya berdiskusi bersama-sama di sini. Yang diminta kepada kami adalah peran strategik perencanaan dan harmonisasi program pembangunan dana. Tapi saya ganti dan itu menjadi dalam, karena perencanaan itulah yang digunakan untuk mengharmonisasikan program. Jadi itu saja perubahan yang saya buat dalam diskusi tadi. Lalu ini ada guyuran juga hari pagi ini. Desain ini adalah didesain untuk Bapak itu. Nanti kalau Bapak waktu dekat. Pertanyaan di Zoom ya, kalau Pak dari Profesor Widodo dan saya termasuk harus menentukan ini karena ada yang mulai dari belakang. Jadi lanjut bisa ke kata-katanya adalah next please. Tadi diingatkan dalam pembukaan tadi bahwa sebetulnya membangun negara itu, negara Indonesia, dasar utamanya adalah tujuannya. Pada pembukaan D45 alinea keempat, yaitu membentuk suatu pemerintah negara yang melindungi segala bangsa Indonesia dan kepada Indonesia. Jadi kalau kita tidak bisa melindungi, berarti kita tidak mencapai hasil itu. Memajukan kesejahteraan umum, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi walaupun misalkan kita sudah terlindungi, sejahtera, cerdas, tapi tidak punya kemerdekaan dan tidak ada keadilan sosial, jadi ketimpangan sangat besar, maka itu masih harus dipertanyakan apakah kita sudah sampai tujuan ini atau belum. Dan oleh karena itu ke depan harus dilakukan menuju lanjut Pak. Jadi katanya seperti itu, akan mendapat perencanaan itu apa sekarang sesuai permintaan di yang menghilang tadi itu, dan sampai terakhir nanti yang masa depan seperti apa kira-kira pertanyaan. Lanjut. Ya terus, ini siklus pembangunan umumnya seperti ini. Perencanaan dan penganggaran. Pada saat perencanaan dilakukan apa saja, ditetapkan program dan sasaran kinerjanya, lalu indikator kinerjanya apa, dan alokasi anggaran berapa. Lalu dilaksanakan. Dalam pelaksanaan itu harus ada monitoringnya, ada pengendalian, dan kemudian ada evaluasi yang kemudian hasilnya dipakai untuk input bagi perbaikan proses pembangunan berikutnya. Saya kira ini semua bapak-bapak, ibu-ibu sudah lebih ahli dari saya lah yang praktek di lapangan. Lalu kenapa itu? Kita lihat slide berikutnya. Siapa saja yang terlibat dari pembangunan? Sebetulnya menurut saya ada dua pasnya ya, pemerintah dan masyarakat. Tapi sekarang ini orang memisahkan masyarakat itu ada termasuk swasta, seolah berdiri sendiri. Sebenarnya masyarakat itu termasuk swasta, perusahaan. Kan? Jadi, tapi oke lah kita ikut swasta ada, masyarakat ada. Dan yang kita diskusikan di sini adalah berkaitan dengan peran pemerintah, yaitu dalam hal kebijakan publik perannya, karena pemerintah yang membuat kebijakan ada intervensi pemerintah sesuai kebijakan juga ada anggaran dan regulasi. Jadi disinilah kemudian sasaran-sasaran pembangunan berupa program dan kegiatan indikatornya seperti apa dilaksanakan dan upayakan pencapaiannya melalui hal ini. Kebijakan publik berupa berbagai regulasi dan intervensi-intervensi anggaran dalam program.
Kita lanjutkan. Saya kira kita ini ada definisi perencanaan, kita lewat saja ya. Lanjut. Pertanyaannya, kenapa perlu perencanaan? Yang pertama adalah tadi kalau undang-undang dasar tadi menyatakan bahwa kita harus membangun di segala hal, sangat luas. Tetapi sumber daya kan terbatas. Oleh karena itu kita harus menggunakan perencanaan supaya alokasi dana atau sumber daya pembangunan terbatas itu bisa dialokasikan pada tempat yang pas. Dan dengan begitu harus bisa diukur kinerjanya. Itu yang pertama. Alasan pertama mengapa perencanaan. Yang kedua, perencanaan itu untuk melakukan hal-hal yang akan datang, yang bukan sekarang. Dan sesuatu yang akan datang itu mengandung ketidakpastian. Jadi ada faktor risiko di situ. Jadi kalau teman-teman akuntansi kan juga saya pernah ikut baca buku, kalau uang itu ada future value, ada apa namanya present value gitu. Sehingga kalau yang akan datang itu harus diskon juga kalau diterimanya sekarang. Tapi kalau kita mau terima yang akan datang dan sebagainya ada beda. Jadi itu karena ada risiko ketidakpastian. Jika perencanaan ini berusaha untuk mengurangi ketidakpastian. Di samping juga ada stakeholder yang sangat banyak, sehingga perencanaan itu harus melibatkan banyak orang, dan oleh karena itu perlu perencanaan untuk optimalisasi partisipasi dan dari seluruh stakeholder tersebut. Nah, kita kenal selama ini ada mekanisme musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau daerah atau bahkan ke tingkat di desa dan itu adalah mekanisme perencanaan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan itu sendiri dan memperangkul kepentingan-kepentingan yang dimilikinya. Lanjut, seperti apa sih sekarang ini? Karena tadi perbedaannya dulu, kini dan sekarang. Dulunya sedikit saja saya buatkan. Dulu itu saya mengidentifikasikan waktu kata-kata zaman Orde Baru gitu ya. Pengalaman kita lihat perencanaan itu ada daftar-daftar keinginan. Mau buat ini, bangun itu, bangun ini dan sebagainya. Sebanyak-banyak ke depan. Pada saat itu memang relatif keuangan negara banyak dari sumber minyak. Tapi tidak sebanyak sekarang. Tapi relatif sudah. Lalu menyadari bahwa anggaran nasional itu semakin hari semakin besar. Lalu kita kan harus tahu uang yang semakin besar digunakan jadinya apa. Oleh karena itu dalam masa sekarang ini kita merubah dari pembangunan dengan perencanaan dipengaruhi berbasis kinerja. Kalau dulu hanya sebut mau bangun ini, mau bangun itu, buat ini, buat itu. Sekarang harus buat ini berapa, di mana harus ada. Jadi kemudian kita bisa mengukur apakah tercapai atau tidak. Kalau dulu orang nyebut program itu tujuan adalah meningkatkan meningkatkan. Kalau meningkatkan 0,001% apa kita berhasil. Kalau sekarang jelas meningkatkan targetnya berapa. Jadi itu perbedaannya yang dulu dengan sekarang. Dan karena itu ini menjadi penting karena kita bisa mengukur kinerja. Kita bisa tahu apakah anggaran-anggaran atau sumber daya yang kita manfaatkan dalam proses keuangan ini sudah optimal atau belum. Jadi seperti itu. Lanjutkan saja. Dan perencanaannya sekarang ini dasarnya adalah ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem ini mengatur bagaimana pembangunan kita ini dilakukan, perencanaannya. Lanjut, saya kira ini Bapak Ibu sudah tahu ya, bahwa
berdasarkan sistem perencanaan pembangunan nasional tadi, maka pada tahun tadi telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025. Jadi mungkin ibu-ibu, bapak-bapak agak aneh. Ini jangka panjang 2005-2025, tapi sudah ada terbit tahun 2007. Jadi karena pada saat itu, saat perubahan sistem politik kita, dulu kita punya GBHN, lalu kemudian hilang, dan patokan buat presiden untuk melaksanakan tugasnya. Kalau dulu kan ada GBHN dengan diputuskan oleh Majelis Perusahaan Rakyat, tapi dengan sistem politik yang buat presiden itu dipilih langsung, dan pada saat pemilihan itu beliau calon presiden sekarang ini berkampanye atau sudah berjanji dengan visi misinya, maka itu adalah sesuatu yang harus dimasukkan. Jadi itulah kemudian yang harus dimasukkan. Kita dalam tahap itu sekarang. Kita sudah lakukan 10 tahun setelah periode pilihan langsung itu, RPJMD pertama 2005-2009 dan 2010-2014, 2 pemerintahan di bawah Bapak SBY, dan kita akan memasuki yang 2015-2016. Kita tunggu 2 calon yang akan datang. Tapi dalam RPJP itu sudah diberikan arahan bahwa untuk 2015-2016 kata kuncinya adalah fokusnya adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan listrik. Jadi 3 ini kita rupanya masih agak bertumpu pada sumber daya alam, tapi harus dengan nilai tambah karena harus berdasarkan SDM yang baik dan kualitas listrik. Kita lanjutkan saja. Ini saya kira sama, lanjut di prosesnya kan sama juga, lanjut saja hal-hal tatapan itu. Lalu prinsip-prinsip dari sistem perencanaan pembangunan nasional itu apa? Prinsipnya adalah kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesejahteraan nasional. Jadi ini adalah prinsip dalam undang-undang sistem perencanaan kita. Jadi perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Nah, tanggap terhadap perubahan ini harus dipelajari. Itu saya dengan Pak Rusdi yang tidak menghilang. Kami hidup 2 minggu ya, sama-sama di kampus yang sama, di ruangan yang sama di London sana. 2 minggu. Pada hari-hari tertentu sambil mendapat tulis seperti ini juga ya foto selfie. Kalau dilihat di di BBM-nya pasti fotonya. Lanjut, asas-asasnya adalah saya kira ini yang disampaikan dalam asas kepastian hukum, ketertiban negara, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesionalitas, dan akuntabilitas. Jadi akuntabilitas ini sudah dimasukkan dalam sistem perencanaan. Diskusi kita kan akuntabilitas. Jadi untuk bisa akuntabel, perencanaan itu harus berbasis kinerja, harus jelas ukurannya dan dicapai apa. Sehingga karena itu maka dalam perencanaan kita harus menuju ke perencanaan pembangunan berbasis kinerja, artinya kita alokasikan uang ini untuk mencapai hal tertentu dengan jumlah tertentu atau besaran tertentu yang akan kita peroleh apa. Dan program itu selain dapat dana juga perlu regulasi apa. Selama ini kita agak miss tentang regulasi yang diperlukan apa, lalu juga kemudian kelembagaannya seperti apa. Nah, kelembagaan selama ini dijaga oleh Pak Rusdi.
Lalu tujuannya mendukung koordinasi antar pelaku, tadi sudah disampaikan. Kemudian mencegah sinkronisasi. Jadi kalau di pemerintahan pusat, kalau setiap kementerian membuat rencana sendiri-sendiri, maka tidak ada sinkronisasi di sana. Kita tidak ingin seperti itu karena sumber daya terbatas ini harus menuju ke suatu titik arah yang sama. Jangan sampai berantem. Dan di forum inilah perencanaan inilah kemudian diselaraskan. Lalu juga harus menjamin konsistensi. Jangan sampai yang satu ingin ekspor aja, yang satu ingin impor saja. Misalnya seperti itu. Kalau satu kementerian berpikir mendorong produksi dalam negeri, kementerian lain impor nggak apa-apa, ini akan bermasalah. Jadi dengan perencanaan maka harus ada sinkronisasi seperti itu. Lalu mengoptimalkan partisipasi masyarakat, maka ada forum-forum itu dalam itu Musrenbang, NAS, provinsi, dan sampai ke desa. Walaupun mungkin juga Musrenbang itu harus ditingkatkan tapi kualitasnya, karena mungkin juga terjadi forumnya Musrenbang, tapi sebetulnya ada orang-orang tertentu yang memaksakan kehendak sehingga Musrenbang itu menjadi stable. Nah, seperti itu, dan itu juga perlu kita perbaiki. Lalu kemudian saat ini pelaksanaannya, tadi kita ada omong secara kita sistemnya perencanaan kita bekerja berdasarkan Undang-Undang 25 tadi. Di situ ditetapkan program, kegiatan, dan kinerja, indikatornya apa. Lalu kemudian penganggarannya diatur dengan peraturan perundangan yang lain, yaitu sistem dengan Undang-Undang 17 tentang keuangan negara, dan juga ada Undang-Undang nomor 27 tahun 2005 tentang kompetensi tentang MPR, DPR, DPRD, DPD, kewenangan. Yang lainnya tetap sama. Jadi itulah yang terjadi, sehingga kemudian di proses ini timbul beberapa masalah yang akan kita lihat nanti. Lanjut. Nah, itu proses alur perencanaan kita dari RPJP nasional, RPJMN, RKP, dan di tengah yang dilingkari itu adalah titik singgung antara perencanaan dan penganggaran yang diatur dengan dua undang-undang yang berbeda. Titik singgungnya di sana. Ada di rencana kegiatan pemerintah dan RKPD itu di daerah. Dan berdasarkan RKPD itu dibuat penganggaran. Yang di atas untuk pemerintah pusat, bawah daerah. Jadi kalau masih untung ada overlap di tengah, kalau tidak 14 sih. Lanjut. Nah, apa yang terjadi? Potensi apa yang ada dengan sistem seperti sekarang ini? Itu ada potensi terjadi deviasi dari perencanaan awal sampai di pelaksanaan. Karena dari RPJMN yang 5 tahunan itu, kemudian kan masing-masing kementerian membuat penstranya. Pasti kemungkinan ada deviasi. Kalau ada KP-nya mungkin ada deviasi dan seterusnya. Jadi kalau tidak diintegrasikan, deviasinya mulai dari rencana awal sampai realisasi akhirnya jauh. Itu yang mungkin terjadi. Jadi perlu dilakukan koreksi-koreksi. Dan deviasi yang memang itu yang lebar itu harus tekan ke bawah. Jangan sampai melebar perbedaan-perbedaan. Jadi kalau bisa lihat slide berikutnya, ini sepertinya adalah summary dari yang itu tadi, bahwa kita sudah mengarah pada perencanaan dan penggarap berbasis kinerja. Namun perencanaan dan penggarap masih berjalan terpisah, walaupun ada overlap dengan
yang berpotensi menimbulkan deviasi. Jadi ada program atau kegiatan yang patut perencanaan ada, lalu begitu ada dokumen anggaran hilang karena tidak ada anggaran. Tetapi ada juga kegiatan dapat anggaran yang awalnya tidak ada dalam perencanaan, itu terjadi juga. Jadi kita merencanakan apa, mengerjakan hal lain. Ada juga kita mengerjakan sesuatu yang tidak direncanakan. Bahwa kemudian deviasi itu terjadi karena keputusan politik dan sebagainya, ya karena sistemnya seperti itu. Jadi RKP tadi dibahas kemudian di DPR, kemudian jadi anggaran, jadi APBN dibahas lagi lebih detail karena sebelumnya anggota Dewan ini punya kewenangan yang besar dalam alokasi anggaran, maka bisa berubah-ubah di sana. Dan itu barangkali penyebab mengapa sekarang ini televisi kita seringkali menyiarkan bapak-bapak terhadap anggota Dewan ini terus tangkap KPK dan sebagainya. Jangan-jangan karena ini juga, karena sistem kita ini orang diberi kekuasaan besar di situ, lalu akhirnya artinya ini berpotensi juga jadi penyalahgunaan kewenangan. Dan ini sudah ada koreksi sekarang. Belum lama ini ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal pada Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan pasal pada Undang-Undang 27 tentang MPR, DPR, DPRD yang berkaitan dengan kewenangan anggaran itu dinyatakan tidak konstitusional, sehingga sekarang kewenangan DPR itu sudah ada dikurangi. Ini belum lagi dengan Undang-Undang 32 tentang pemerintahan daerah yang sekarang dalam proses revisi. Karena pembagian kewenangan ini juga kemudian menjadi perlu diantisipasi dengan baik, karena banyak terjadi sekarang. Contohnya jalan rusak, yang banyak rusak itu jalan-jalan rusak di dalam kabupaten. Tetapi jalan yang rusak di daerah itu tidak bisa diperbaiki karena daerahnya tidak punya resource yang cukup. Sementara katakanlah pada saat yang sama pemerintah pusat punya anggaran, punya uang, tapi tidak bisa masuk ke sana karena kalau pemerintah pusat mengalokasikan juga untuk itu, maka dari kakak BPK dan sebagainya. Jadi peraturan seperti ini juga harus kita pertimbangkan. Lalu apakah betul seperti sekarang kita paling hebat di dunia dalam konstitusi disebut dalam undang-undang dasar dan menyebut angka 20% untuk anggaran pendidikan. Jadi kalau saya Menteri Pendidikan hidup agak nyaman juga itu, karena tanpa mengusulkan proposal apapun akan dapat anggaran 20%. Anggaran nasional naik, kemudian kita punya uang baru cari kegiatannya apa. Beda dengan yang lain, harus diskusi dulu, argumentasi dulu, baru dapat anggaran. Jadi nanti mudah-mudahan tidak terjadi dalam waktu tahun-tahun nanti setelah berjalannya 20% anggaran itu KPK atau apapun namanya tidak nangkap banyak-banyak. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi karena uang banyak melaksanakannya masih belum siap barangkali. Dulu memang awalnya kita tidak mau sediakan 20%, tapi kalau tidak disediakan 20%, maka presiden kita salah. Jadi keputusan 20% direalisasikan itu adalah presiden harus, karena ini turut amanah konstitusi. Kalau tidak, maka presiden melanggar konstitusi.
waktunya 4 menit 52 detik. Ini hampir selesai. Oh ya. Lanjut. Ini saya sampaikan karena dulu saya Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi. Saya sampaikan sedikit evaluasi yang satu slide saja. Review RPJMN kita 2010-2014. Kita punya prioritas nasional ada 11/3 atau 14. Kita nilai, kita kasih warna seperti di jalan raya, traffic light, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Lalu di setiap prioritas itu kan ada indikator-indikator yang ada pada RPJMN. Kalau kita nilai, apakah pada saat kita nilai kan sekarang RPJMN belum selesai tahun kemarin, apakah tercapai atau belum sasaran-sasaran itu? Apakah sampai akhir 2014 ini akan tercapai atau tidak kira-kira? Jadi kalau yang merah itu akan sulit tercapai, mungkin bisa dicapai dengan kendala berat, dan hijau relatif tidak bisa dicapai. Jadi kalau dilihat yang merah itu 18, ada 13%, yang kuning 25%, yang hijau 60%. Dan kalau Bapak lihat di kesehatan, indikator-indikatornya lebih banyak merah dan kuning daripada hijau. Padahal anggarannya besar kan. Jadi ini enggak. Ini salah satu informasi evaluasi karena berbasis kinerja kita bisa menilai. Dan ini kami sampaikan ke pimpinan dan disampaikan dalam rapat kabinet waktu persiapan alokasi anggaran 2015, dan itu kemudian dijadikan bahan untuk alokasi 2015. Jadi itulah gunanya perencanaan berbasis kinerja, karena perencanaan yang berbasis kinerja bisa dievaluasi. Kalau tidak bisa dievaluasi itu bukan perencanaan. Lanjut. Ini juga pemetaan, saya kira lewat saja yang ke depan itu mestinya rencana sebagai strategi dalam alokasi sumber daya, harmonisasi sinergi untuk pencapaian besaran dan sebagai basis gagasan. Lanjut. Oleh karena itu perannya sama seperti kita sebagai instrumen utama alokasi, organisasi memberikan kerangka alam penyusunan regulasi. Jadi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi harus menjadi acuan pada yang bawahnya. Lalu sebagai alat pengendali, kalau tidak ada perencanaannya nggak bisa jelas. Dan sebagai dasar acuan pengukuran akuntabilitas. Jadi kalau perencanaan yang ini si pelaksana harus diukur berdasarkan itu, bukan hal yang lain. Dan selanjutnya, lalu berikutnya, saya kira ini lewat saja, teman-teman tahu. Ini adalah saya sampaikan sedikit kerangka teknokratik 2015-2019. Seperti tadi arahan RPJP yang di atas green. Kita tahu ada kondisi geopolitik yang berlebihan terkait dengan sasaran-sasaran ini ada bidang politik, keamanan, ekonomi, kesehatan, budaya alam dan daerah. Lalu itu semua berdasarkan arahan geopolitik, geoekonomi, dan ada kita akan punya bonus demografi dalam menjadi debat terdepan 38. Dan karena tujuannya adalah kesejahteraan, apakah di sasaran adalah pertumbuhan ekonomi harus paling tidak tinggi 6,5%. Kita ingin masuk sebagai negara maju tahun 2030-an, sehingga 2015-2019 harus sukses. Dan untuk itu perlu reformasi komprehensif untuk berbagai bidang tadi, terpadu dan sebagainya. Tapi kita harus juga siapkan kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka regulasi sebagai mekanisme seleksi.
selama ini kita perencanaannya itu agak kurang perhatikan sehingga terjadi lembaga-lembaga yang overlap. Bapak mungkin lihat ada menteri rumah tangga, apa bedanya dengan dirjen cipta karya itu misalnya salah satu contoh. Jadi karena kita terangkat lembaganya agak lemah kemarin, tapi mungkin Pak Rusdi, saya tahu beliau dan teman-teman di lembaga sedang bekerja untuk siap-siap kabinet ke depan itu kira-kira seperti apa. Lanjut. Lalu ini adalah untuk ke depan perbaikannya seperti apa yang kita perlukan. Pertama adalah perlu integrasi perencanaan penganggaran. Saat ini kan terpisah diatur oleh dua organ berbeda dan berada koordinasinya di dua kementerian yang berbeda. Saya tidak tahu apakah nanti Pak Andi setuju perencanaan penganggaran itu dalam satu institusi atau hanya diperkuat koordinasinya. Lalu meletakkan peran pemerintah dan DPR pada posisi yang tepat. Ini sudah kita mulai dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi belum lama ini ya, bulan lalu. Lalu kita ada perbaikan arsitektur program dan kegiatan berdasarkan kerangka pikir lebih. Jadi penyusunan RPJM ini kita gunakan itu mudah-mudahan kawan-kawan kementerian juga registranya sudah menggunakan rencana. Dan ini kerangka ini kami kembangkan bersama dengan Menpan. Kita berdiskusi cukup lama, lebih dari setahun, hampir 2 tahun. Lalu juga memperkuat koordinasi perencanaan melalui revitalisasi musrembang. Jadi apakah mekanisme masih seperti sekarang itu harus kita perbaiki. Musrembang harus mestinya tetap ada karena perencanaan harus inklusif. Tapi apakah mekanismenya seperti ini kita harus tingkatkan. Lalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Karena kalau tidak transparan, tidak ada yang kritik dan luar. Kalau tidak ada kritik, kita tidak tahu bahwa kita melakukan hal yang salah. Dan dari sana itu kita tidak bisa melakukan terbaik. Saya kira cukup itu ya, habis waktunya lah ya. Jadi kalau bisa berikutnya itu saya katakan terima kasih, thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.